tadi, kali ini kita akan membahas mengenai KUHP baru. Bagaimana sih tanggapan Pak Fahri mengenai keberlakuan KUHP baru ini? Menilai perumusan ini banyak dinilai tergesa dan kilat, dan apa benar KUHP baru ini dikebut untuk mengimbangi adanya pemberlakuan KUHP nasional? Politik hukum pidana kita itu sangat jelek. Ya. Saya bilang jelek gimana? KUHP saja yang tahun 2023 itu aturan pelaksanaannya sampai sekarang belum lengkap, karena kalau KUHP dirubah tidak serta-merta perilaku aparat penegak hukum itu juga berubah. KUHP itu memperlakukan orang itu lebih murah atau lebih rendah daripada barang gitu ya. Kalau dibandingkan KUHP yang lama, beberapa hal itu lebih baik, kita harus akui, tapi beberapa hal mungkin lebih buruk. Penonton setia Persada Academy Podcast, ruang belajar, ruang diskusi, dan ruang berpikir kritis tentang hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Perkenalkan, saya Taskia Lydia Alamri, dan hari ini Persada Academy Podcast hadir dengan tema yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik dan menjadi sorotan, yakni mengenai pemberlakuan KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara resmi telah berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan berlakunya KUHP nasional. Di tengah wacana pembaharuan hukum acara pidana, muncul satu pertanyaan besar. Apakah revisi KUHP benar-benar menjawab kebutuhan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, atau justru lahir dari keadaan yang tergesa, kejar tayang, dan bahkan tanpa ruang partisipasi publik yang bermakna? Pertanyaan ini muncul dari adanya fakta bahwa KUHP baru ini menerima banyak sekali kritik baik dari aliansi masyarakat sipil maupun akademisi, baik dari aspek substantif maupun dari aspek prosedural. Dari aspek prosedural, KUHP baru dinilai tidak melibatkan partisipasi bermakna yang sesungguhnya. Selain itu, dari aspek substantif banyak sekali bunyi-bunyi di dalam KUHP baru yang dinilai menciderai atau tidak melindungi hak asasi manusia ataupun prinsip due process of law. Hal ini salah satunya terlihat pada penambahan kewenangan penyelidik dan penyidik yang tidak diimbangi dengan pengawasan judisial, yang saat ini masih menggunakan prinsip atau mekanisme pra-peradilan yang bersifat post factum, sedangkan yang kita butuhkan saat ini adalah mekanisme yang bersifat pre-factum. Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai restoratif justice yang dapat dilakukan mulai tahap penyelidikan yang dibarengi dengan adanya pengaturan baru terkait DPA. Nah, bagaimana hal ini dapat dipraktekkan oleh aparat penegak hukum kita? Dan selain itu tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat sejumlah pembaharuan yang patut diapresiasi dari KUHP baru ini, mulai dari prinsip exclusionary rules, pengawasan pemeriksaan melalui CCTV, penerapan double track system, serta beberapa pengaturan progresif lainnya. Oleh karena itu, dalam episode kali ini, kita akan mengupas isu KUHP baru dari berbagai sudut pandang, mulai dari urgensinya, implikasinya bagi penegakan hukum, hingga dampaknya terhadap hak-hak warga negara, termasuk terhadap hak-hak kelompok rentan. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami, bukan sekedar mengikuti arus, tetapi untuk menguji argumen. Hadir bersama kita narasumber yang merupakan pakar hukum pidana sekaligus akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sekaligus Ketua Umum Asperhupiki atau Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, serta Ketua Persada UB Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya, yakni Bapak Fahrizal Afandi, SPSI, SH.MH, PhD. Selamat siang Pak Fahri. Selamat siang Mbak Taskia. Sehat kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Baik Pak Fahrizal, seperti apa yang saya sampaikan di pembukaan tadi, kali ini kita akan membahas mengenai KUHP baru, keberlakuan KUHP baru yang efektif berlaku pada 2 Januari lalu. Dan mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih tanggapan Pak Fahri mengenai keberlakuan KUHP baru ini? Menilai perumusan ini banyak dinilai tergesa dan kilat, dan apa benar KUHP baru ini dikebut untuk mengimbangi adanya pemberlakuan KUHP nasional? Ya, terima kasih. Jadi kita hari ini sudah menjalankan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sekaligus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dan juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memang kalau kita lihat
proses secara keseluruhan usaha pembaruan ini sudah dilakukan sejak lama. Kalau KUHP itu sudah sejak tahun 60-an ya. Cuman memang pilihannya tahun 60-an sudah dimulai upaya pembaruan, tapi tidak kemudian dieksekusi selama lebih dari mungkin 40 atau 50, 60 tahun tidak dieksekusi. Kemudian baru kemudian berhasil dieksekusi, dirubah. Pilihannya adalah rekodifikasi. Nah, ini sudah saya tulis sebenarnya di hukum online ya, soal pilihan perumusan KUHP ini, yang menurut saya pendekatannya seperti bangun candi dalam semalam. Sebenarnya pilihan banyak ya untuk merawat kodifikasi, itu bisa dengan modifikasi bertahap atau rekodifikasi total gitu ya. Yang dipilih Indonesia adalah rekodifikasi total. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu memang proses sudah lama, tapi ambisinya adalah melakukan rekodifikasi total. Nah, memang akhirnya kita tahu di tengah jalan ada banyak komplain, ada protes, demonstrasi dan lain sebagainya terkait dengan pasal-pasal yang dinilai membahayakan kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi ya, dan pelanggaran hak asasi manusia. KUHP ini ya, KUHP kemudian diberlakukan meskipun menurut saya agak lebih meskipun penuh kekurangan, tapi prosesnya sudah agak lama gitu ya. Pilihannya tidak direvisi tiap tahun tapi langsung dirubah. Jadi ada rumusan unsur pasal soal santet dulu misalnya, itu sempat ramai tahun 80-an, kemudian tapi nggak dimasuk-masukkan, akhirnya geser sampai tahun 2023 yang dianggap ketinggalan zaman akhirnya, karena kan antara masyarakat dengan undang-undang itu selalu saling kejar mengejar. Jadi selalu hukum itu selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat, perkembangan sosial. Nah, ini yang terjadi di KUHP. KUHP mending kalau kita bandingkan dengan hukum acara pidana KUHP. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu baru dapat nomor dan diberlakukan itu mungkin seminggu sebelum tahun baru, seminggu sebelum diberlakukan, dengan banyak pasal dan aturan pelaksanaan gitu ya. Lah, KUHP dikebut memang logika DPR waktu itu dan pemerintah adalah untuk mempersiapkan pemberlakuan KUHP nasional yang katanya tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya KUHP gitu ya. Cuman begini, memang bisa kita lihat model perumusan KUHP dan KUHP, perumusan peraturan perundang-undangan pidana ya, politik hukum pidana kita itu sangat jelek ya. Saya bilang jelek gimana? KUHP saja yang tahun 2023 itu aturan pelaksanaannya sampai sekarang belum lengkap, baru beberapa ya yang kelihatan, misalkan PP Living Law, tapi yang lain-lain belum kelihatan gitu ya. Nah, KUHP apalagi, KUHP itu ketika diberlakukan diharapkan semua harus mengikuti prosedur baru, padahal banyak sekali prosedur administrasi yang harus disesuaikan, ada kewenangan-kewenangan baru, ada hak-hak baru yang kalau dipaksakan memang akhirnya sekarang kita lihat, kalau memang kita lihat dari lensa pembaruan ini chaotic, agak chaos. Tapi kalau kita lihat dari business as usual ya nggak ada problem, ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi artinya tergantung kita melihat lensa pemberlakuan KUHP ini dari mana. Dari lensa status quo nggak ada masalah. Toh selama ini kalau orang ketangkap dipukuli nggak ada masalah, gitu ya. Kemudian tiba-tiba penentuan orang melakukan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana itu ditentukan oleh penyidik, ya. Kayak kasus yang kemarin viral, jambret di Sukoharjo atau di mana ya, di Jawa Tengah itu, yang kemudian di korban jambretnya mengejar, kemudian diserempet meninggal, yang korbannya dalam hal ini yang mengejar itu kemudian oleh polisi ditangkap sebagai tersangka. Itu mungkin tidak salah, tapi
KUHP sebenarnya kan harus bisa mengatasi hal ini. Jadi tidak kemudian menimbulkan kebingungan di masyarakat. Di masyarakat kan banyak sekali yang menghujat ya dan mengkritik polisi yang kemudian menetapkan tersangka kepada orang yang suami korban kalau nggak salah yang mengejar jambret itu. Nah ini salah satu yang kemudian jadi problem di lapangan, karena kalau KUHP dirubah tidak serta-merta perilaku aparat penegak hukum itu juga berubah, kan butuh pembiasaan. Di negara lain misalkan yang lebih mapan itu aturan peralihan bisa 5 tahun, 3 tahun kemudian ada pilot project dulu, dicoba dulu ini cocok atau tidak serta-merta diberlakukan kayak sekarang. Tiba-tiba kita dengar kasusnya Egy Sujana dengan Jokowi di RJ. Apakah pas ini di RJ? Ini kan jadi orang akhirnya skeptis dengan RJ. Yang konsep RJ ini sebenarnya baik ya, fokusnya pemulihan korban, tiba-tiba jadi politis gitu ya. Nah ini yang kemudian chaos itu di situ akhirnya. Kita tidak bisa konsep-konsep yang baik, aturan-aturan yang didesain untuk menjamin hak asasi manusia, due process, akhirnya kalang kabut dengan pemberlakuan yang tergesa-gesa dan perumusan norma yang tidak berbasis prinsip negara hukum gitu. Ya. Baik, mungkin sedikit menarik ke belakang Pak Fahrizal. Kalau tidak salah Pak Fahrizal bersama dengan akademisi dari Asper Hupiki dan juga akademisi dari Persada UB sempat mengusulkan draft RKUHP kepada DPR sebelum KUHP ini disahkan begitu. Ya. Nah, saat Bapak mengusulkan hal tersebut, kira-kira bagaimana feedback dari DPR saat itu? Apakah memang sudah mencerminkan partisipasi yang bermakna ataukah belum? Karena banyak sekali isu-isu di tengah masyarakat saat ini yang menganggap bahwa pembentukan KUHP baru ini tidak mengindahkan hal tersebut. Ya, kalau kita lihat misalnya di risalah pembahasan di DPR ya, di Komisi 3 yang berhasil kita dapatkan dari PPKI di DPR RI ketika pembahasan KUHP itu memang yang kita dari Persada UB waktu itu kan membuat DIM ya, daftar inventarisir masalah, kita kirimkan ke DPR. Kemudian dari Asper Hupiki juga mengirimkan naskah RKUHP versi akademisi waktu itu. Kita juga mengirimkan surat untuk audiensi, tapi dari Asper Hupiki maupun dari Persada tidak ada yang ditanggapin waktu itu ya. Kemudian yang diundang ke DPR itu yang sepertinya ada kelompok-kelompok yang dipilih begitu ya, yang lebih sesuai dengan keinginan pembentuk undang-undang. Kalaupun ada narasi yang tidak sesuai dengan keinginan pembentuk undang-undang, DPR ataupun pemerintah, itu tidak diakomodir. Misalkan ada IJRS, ada YLBHI, Koalisi Perempuan Difabel, itu kan dipanggil, itu banyak dia melakukan usulan, ya nggak ada itu. Nggak ada yang diakomodir gitu ya. Dan kalau kita lihat draft KUHP 2025 dengan RKUHP yang versi Maret sebenarnya kalau kita lihat tidak terlalu banyak perubahan. Artinya apa? Sepertinya DPR sama pemerintah ini sudah punya ini desain saya, rumah saya begini. Kalaupun mau dirubah saya nggak mau merubah yang ini. Nah, kayak gitu loh. Jadi padahal penting misalkan soal usulan pra-peradilan yang dirubah menjadi hakim pemeriksa pendahuluan. Pertanyaan misalkan yang fundamental. Kenapa KUHP 2025 tidak mengadopsi RKUHP 2012? Kenapa RKUHP 2025 yang versi Maret itu beda dengan RKUHP versi 2012 yang sejak lama hampir waktu itu zaman Presiden SBY mau diundangkan? Kenapa berbeda sama sekali? Itu juga tidak dijawab. Padahal kan kenapa tidak berangkat dari situ? Alih-alih kemudian bikin draft baru yang ini seperti KUHP ya, yang ditambah dengan peraturan internal. KUHP ditambah Perpol, Perja, Perma dijadikan satu. Akhirnya kalau kita baca di KUHP ada beberapa pasal yang saling kontradiktif, tidak nyambung dan lain sebagainya. Nanti akan kerasa nanti di pelaksanaan. Mungkin 1-2 bulan ini belum banyak komplain ya, tapi nanti kita bisa lihat tuh
potensi ketidakpastian hukum dari beberapa pasal yang saling kontradiksi. Ya. Mungkin menarik tadi yang Pak Fahrizal menyatakan bahwa banyak sekali substansi di dalam KUHAP 2012 yang tidak diakomodir dalam KUHAP 2025 ini. Salah satunya tentang HPP. Nah, kalau kita dengar dari pernyataan Wamenkum saat itu menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa HPP ini tidak diakomodir karena mempertimbangkan kondisi geografis di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Pak Fahri tentang hal ini? Saya kira itu juga disampaikan. Kebetulan saya juga diminta jadi tim penyusun daftar inventarisir masalah oleh Kementerian Hukum bersama Pak Wamen juga waktu itu dan beberapa akademisi yang lain. Ketika saya menyatakan ada masyarakat sipil ya, itu yang mengusulkan HPP sesuai dengan sistem yang kita anut ya, meskipun kita ini inquisitorial ya, ada yang ngomong campuran ya, tapi kan akar kita itu inquisitorial. Kenapa akar kita inquisitorial? Karena kebenaran dalam hukum pidana itu kan kebenaran material, keyakinan hakim plus alat bukti. Itu adalah fitur utama dari inquisitorial. Nah, karena hakim, apalagi di KUHP 2023 itu kan memperluas kewenangan hakim sebenarnya dengan pedoman pemidanaan, tujuan pemidanaan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara. Nah, itu kan artinya hakim itu diberikan hak dan kewenangan yang luar biasa di KUHP. Tapi di KUHAP berbanding terbalik menurut saya, karena misalkan soal rechtelijk pardon, pemaafan hakim atau putusan pidana tanpa pemidanaan, itu kan hakim tidak mungkin bisa menjatuhkan rechtelijk pardon kalau tersangkanya sudah ditahan di tahap penyidikan, yang ketika melakukan penahanan penyidik atau penuntut umum kan tidak sama sekali konsultasi dengan hakim gitu ya. Beda dengan penyitaan barang. Ketika mau menyita barang kecuali dalam keadaan mendesak itu kan harus izin ketua pengadilan. Tapi ketika mau menangkap orang, menahan orang itu tidak perlu izin pengadilan. Ini yang aneh gitu ya. Bahkan ada yang menulis dulu kan salah satu ketua Peradi di Kompas, dia nulis KUHAP itu memperlakukan orang itu lebih murah atau lebih rendah daripada barang gitu ya. Dan itu ternyata kita dorong tetap tidak diakomodir. KUHAP hari ini tetap penangkapan penahanan, tetap masing-masing instansi tanpa izin pengadilan gitu ya. Meskipun kalau kita lihat syarat-syaratnya ditambah, syarat penahanan itu ditambah, cuman tetap ada klausula, formulasi frase yang membuka peluang untuk menyimpangi pengetatan tadi. Nah, itu model KUHAP hari ini seperti itu. Harus diakui memang ada, kalau dibandingkan KUHAP yang lama, beberapa hal itu lebih baik, kita harus akui. Tapi beberapa hal mungkin lebih buruk soal penyelidikan dan lain sebagainya. Baik, masih berkaitan juga Pak Fahri. Lalu bagaimana Pak Fahri menanggapi substansi yang ada di KUHAP ini dikaitkan dengan prinsip due process of law yang salah satunya ini ya memang dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana? Ya, jadi kita melihatnya kan sebagai suatu sistem yang utuh ya. Kalau kita lihatnya parsial, tahap per tahap, barangkali ada tahapan yang lebih due process daripada KUHAP sebelumnya. Misalnya proses-proses RJ misalkan. RJ itu sebelumnya kan diatur di Perpol Perja gitu ya. Dewasa ya, ini bukan RJ anak, RJ dewasa. Itu kan diputuskan sendiri oleh polisi atau jaksa penuntut umum. Hari ini di KUHAP baru itu harus ada persetujuan dari pengadilan. Nah, kalau dilihat dari situ due process-nya kelihatan gitu ya. Jadi due process itu kan teorinya Herbert Packer yang menyatakan bahwa ada dua value dalam sistem peradilan pidana. Value pertama adalah crime control, pemberantasan kejahatan, dan yang kedua adalah due process, penghormatan terhadap prosedural yang adil. Jadi due process itu pokoknya adalah di fair trial, peradilan yang fair atau adil gitu ya. Lah itu, tapi kemudian di KUHAP yang sama itu ada
penguatan penyelidikan menjadi tahap yang seolah-olah punya upaya paksa semacam penyidikan, dan itu berbahaya, dan dia bisa melakukan penghentian dengan penghentian penyelidikan. Nah, ini ada kasus dulu mungkin yang membuat kita mempertanyakan konsep penyelidikan ini, karena ada kasus di Luwu itu, ada anak yang kemudian keluarga yang melakukan menjadi korban kekerasan seksual oleh, kalau nggak salah, oleh ayah tiri atau ayah kandung, saya lupa. Itu kemudian oleh polisi dihentikan di tahapan lidik, dan mereka tidak mau masuk ke sidik. Nah, ini yang jadi problem akhirnya. Takutnya nanti semua nanti diselesaikan di tahap penyelidikan, tidak masuk ke penyidikan. Meskipun kalau kita lihat penyidikan hari ini di KUHAP dalam beberapa hal lebih baik daripada model penyidikan di KUHAP lama. Problemnya adalah di penyelidikan dan sentralisasi penyidik utama itu kan, itu jadi problem. Lah soal hakim pemeriksa pendahuluan tidak bisa dilaksanakan karena alasan geografis, itu alasan sejak tahun 1980-an. Waktu itu belum ada internet, belum ada HP, nggak ada WhatsApp. Zaman kita sudah kena COVID ya, tahun 2019 sampai tahun 2021, itu persidangan online bisa dilakukan di tempat-tempat yang terbukti ya, selama setahun atau 2 tahun itu persidangan online bisa dilakukan. Hakim bisa melakukan sidang online dengan melibatkan para pihak gitu ya. Nah, kenapa masih pakai alasan yang sama? Saya kira itu masuk alasan yang tidak logis dan tidak rasional. Baik, berarti di tengah progresifnya pengaturan mengenai tahapan-tahapan atau dalam sistem peradilan pidana ini juga masih ditemui banyak celah yang mungkin akan mencederai perlindungan hak asasi manusia dan prinsip due process itu sendiri. Nah, menarik Pak Fahri berbicara tentang KUHAP baru ini turut mencuat juga mengenai prinsip diferensiasi fungsional dan juga dominus litis, di mana dalam posisi ini pemerintah dan juga DPR memilih untuk mencoba menerapkan prinsip koordinasi antar aparat penegak hukum begitu. Dalam hal ini mungkin antara penyidik, penuntut umum dan juga nanti hakimnya. Nah, menurut Pak Fahri bagaimana tanggapan soal ini, Pak? Ya, karena saya kajiannya adalah sistem peradilan pidana, tentu melihatnya lebih holistik ke sistemik gitu ya. Apa bedanya diferensiasi fungsional dengan dominus litis gitu ya. Di KUHAP baru itu secara tegas menyatakan bahwa hukum acara pidana berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional yang memberikan posisi yang sama dan setara gitu kan, antara polisi, penuntut umum, polisi sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ini seolah-olah benar, padahal dalam praktek jadi problem. Kalau dimaknai diferensiasi fungsional memang perannya berbeda. Saya misalkan jadi dosen, misalkan Anda jadi tenaga kependidikan di Fakultas Hukum misalnya, itu kan memang fungsinya berbeda, diferensiasi fungsional, itu gak ada masalah. Tapi yang jadi problem kalau misalkan yang saya lakukan itu tidak boleh, kemudian saya tidak boleh, karena independen, saya tidak boleh mencampuri urusan Anda tidak boleh mencampuri urusan saya sepenuhnya, itu jadi problem. Ya, tentu saya misalkan minta tolong kepada Tendik untuk memasukkan nilai saya ke sistem, kemudian sudah saya masukkan nilainya, tapi Anda rubah nilainya, kan saya berhak marah. Nah, itu bukan diferensiasi fungsional. Nah, ini yang diferensiasi fungsional yang saya pahami ya cuman membagi tugas saja. Tugas saya berbeda, saya polisi sebagai pengumpul bukti, jaksa penuntut umum yang membawa bukti itu persidangan, itu oke. Tapi apakah kemudian jaksa tidak bisa meminta penyidik untuk menambah bukti? Kan harus bisa. Karena dia yang akan membawa perkara itu dan bukti itu ke persidangan. Kalau menurut saya, KUHAP baru ini malah dengan diferensiasi fungsional ala KUHAP baru, saya melihatnya ada pergeseran dominus litis. Yang kalau kita lihat konsep dan teori, dominus litis itu ada di jaksa. Kalau kita lihat di KUHAP baru, dominus litis itu beralih ke penyidik, terutama penyidik Polri. Apa dasar klaim saya ini? Pertama,
setiap tahapan itu kan ada filtering ya, mulai karena inquisitorial itu modelnya filtering dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan. Itu kan ada beberapa tahap. Yang namanya dominus litis itu memutuskan apakah suatu kasus, suatu peristiwa itu jadi peristiwa pidana atau bukan. Itu ada dominus litis. Ya, tidak hanya sekedar melimpahkan berkas. Ya, pertanyaannya siapa yang menentukan itu peristiwa pidana atau peristiwa bukan pidana? Dalam sistem sekarang, yang menentukan adalah penyidik Polri. Pertama, ketika dia melakukan penyelidikan, dia akan menentukan apakah peristiwa itu pidana atau bukan. Kalau bukan, nggak dinaikkan. Kalau nggak dinaikkan, jaksa bisa apa? Nggak bisa filtering. Ya kan? Jadi yang dominan siapa? Yang punya posisi dominan dalam konteks ini, jaksa atau penyidik? Ya tentu penyidik, gitu ya. Kemudian ketika penyidikan, di penyidikan ini agak lebih baik pengaturannya daripada di KUHP karena ada koordinasi antara JPU dengan penyidik. Jadi sejak awal jaksa peneliti itu kemudian harus ikut gitu. Tapi kalau ada konflik bagaimana? Diselesaikan di gelar perkara. Artinya memang apakah yang dominus litis ini jaksa atau penyidik? Enggak, ini jadi setara gitu ya. Tapi kalau ini kan setelah penyelidikan. Kalau dalam konsep sistemik itu adalah kita lihat yang dominan itu tentu adalah penyelidik yang kemudian penyidik Polri. Lah, kedua di KUHP itu menentukan adanya penyidik utama, di mana PPNS dan penyidik tertentu itu kalau mau melakukan penangkapan, melakukan penahanan itu harus seizin atas perintah penyidik Polri. Nah, ini kan jadi logikanya jadi aneh ya ketika kemudian penangkapan penahanan itu tidak mau diawasi hakim, tapi di PPNS dan penyidik tertentu malah dikasihkan kewenangannya ke penyidik Polri, ya kan? Kemudian kalau mau menyerahkan berkas ke JPU itu harus difilter di penyidik Polri dulu baru ke JPU. Nah ini kan artinya nggak mungkin bisa jadi kasus kalau tidak disetujui oleh penyidik Polri. Makanya saya bilang dominus litis di KUHP 2025 itu adalah penyidik Polri. Penyidik Polri adalah dominus litis. Saya tekankan penyidik Polri adalah dominus litis di KUHP 2025 dengan segala kewenangannya. Bahkan bisa dia seperti hakim tuh menentukan melakukan perintah penangkapan dan penahanan. Sangat menarik Pak. Dari jawaban Pak Fahri, mungkin ada dua pertanyaan lanjutan yang ingin saya tanyakan. Satunya terkait dengan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum yang tadi Bapak sampaikan. Yang kedua terkait dengan penyidik Polri sebagai penyidik utama. Yang pertama dulu mungkin Pak, mengenai koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Sepengetahuan saya ini diatur di pasal 62 kalau tidak salah KUHP baru yang menyatakan kalau saat gelar perkara itu penuntut umum masuk untuk melihat apakah itu sudah cukup untuk sampai ke tahap penuntutan seperti itu. Namun ada satu pasal atau satu ayat yang menjadi pertanyaan saya. Di situ disebutkan kalau penuntut umum tetap tidak menemukan kesepahaman dengan penyidik, maka berkas tetap dilimpahkan kepada penuntut umum dan nanti penuntut umum yang akan memutuskan hal ini atau berkas ini bisa naik ke tahap penuntutan ataukah diberhentikan di situ. Nah, menurut Pak Fahri bagaimana terkait hal ini? Ya, kalau dibandingkan dengan model yang KUHP yang lama, ini lebih memberikan kepastian ya. Karena yang dulu itu kan kadang-kadang kalau misalkan berkas dikembalikan kepada penyidik, terus nggak kembali lagi tuh ke penuntut umum. Itu angkanya bisa sampai dari 100 kasus ada sampai 50% lebih. Itu penelitiannya YLBHI waktu tahun 2013 atau 14 atau 12 waktu itu ya. Tapi kayaknya trennya nggak berubah itu. Nah ini diharapkan menyelesaikan masalah itu. Tapi sebenarnya yang saya sampaikan dari awal ketika saya mengusulkan DIM dan naskah akademik versi akademisi, problemnya itu sebenarnya bukan dikoordinasi di awal, tapi bukan dikoordinasi di akhir, tapi di awal. Ya kan? Jadi jaksa itu harus terlibat dalam proses pengumpulan alat bukti karena dia yang akan mempertanggungjawabkan alat bukti itu di persidangan. Kalau misalkan alat bukti yang diambil oleh penyidik itu tidak sesuai dengan keinginan jaksa penuntut umum, ya tidak jadi kasus.
gitu loh. Jadi bukan kemudian yang menentukan itu adalah penyidik, tapi penuntut umum itu dominus litis. Tapi sekarang kalau kita lihat, ini jadinya kan dua, dominus litis saya bilang tadi geser ke polisi, tapi jaksa juga masih merasa dominus litis di persidangan, nanti akhirnya konflik. Nah konflik itu disiasati dengan koordinasi tadi. Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Ya akan kita lihat, karena ini masih mungkin akan sedang dipraktekkan ya, tapi belum ada presiden sampai ini ya. Apalagi ini 2 bulan 3 bulan awal ini kan ada pemberlakuan asas lex favoreo. Lex favoreo itu artinya ancaman pidana yang paling ringan itu pidana yang paling ringan ya, itu yang diterapkan pada tersangka terdakwa. Misalkan di KUHP lama dan di KUHP lama ancamannya 5 tahun, KUHP baru 3 tahun, maka yang dipakai 3 tahun. Prosedurnya juga sama. Ini di lapangan ada banyak pertanyaan dan komplain gitu ya. Apalagi nanti penyidik PPNS, penyidik utama itu kemarin. Yang awalnya penyidik kehutanan itu misalkan BNN. Pertanyaannya BNN kan penyidik tertentu. Dia bisa nggak langsung nangkep gembong narkotika? Bisa nggak dia langsung nangkep melakukan penahanan terhadap pengedar? Kalau dulu bisa, sekarang nggak bisa. Dia harus izin atau perintah dari penyidik Polri, artinya BNN kota harus minta persetujuan dari Kapolres. Nah itu kan secara crime control ya, ini bukan due process ya. Untuk crime control saja problematis, tidak efisien karena crime control itu kan menuntut efisiensi, ya efisien. Jadi lebih cepat lebih baik. Speedy trial itu asas cepat, peradilan cepat biaya ringan itu crime control itu. Baik. Mungkin berlanjut ke pertanyaan kedua terkait jawaban Pak Fahri tadi mengenai penyidik utama, penyidik Polri sebagai penyidik utama. Menarik ada satu pernyataan dari Divisi Hukum Polri di WhatsApp Kemenku Menyapa kalau tidak salah, YouTube gitu, link atau video YouTube yang menyatakan bahwa sebenarnya penyidik Polri dikategorikan atau ditempatkan sebagai penyidik utama itu karena atau dengan alasan agar standar penyidikan penyidik tertentu dan penyidik PPNS ini bisa terkontrol, tidak ada ketimpangan standar antara lembaga-lembaga ini ya. Menurut Pak Fahri hal ini seperti apa Pak? Ya, kalau standar penyidikan, kontrol dan sebagainya, ini kan selama ini sudah ada Korwas ya, koordinator dan Korwasidik ya, Korwas PPNS, koordinator pengawasan PPNS, kalau nggak salah Korwas PPNS namanya. Saya lupa istilah benarnya. Memang untuk jadi penyidik PPNS itu kan harus ada pelatihannya, dan yang melatih adalah penyidik Polri di Megamendung gitu ya. Kalau diomongkan kualitas itu ada, itu sudah, artinya untuk jadi penyidik PPNS saja harus ada pendidikan yang dilakukan oleh Polri. Ya, tidak semua saya kemudian dosen kemudian bisa jadi penyidik, nggak bisa. Meskipun saya PNS nggak bisa jadi penyidik PPNS. Harus ada pendidikannya dulu, kemudian dinyatakan layak oleh Polri, Mabes Polri, kemudian Jaksa Agung dan Kementerian Hukum. Ya, itu satu. Artinya kalau ngomong standarisasi, harusnya standarisasi itu dimulai dari pendidikan, gitu ya, satu. Kedua, di penyidikan itu kan ada PPNS itu harus menyerahkan berkas bersama penyidik Polri, gitu ya. Nah, ketika menyerahkan berkas kepada penyidik Polri kan dia ngelihat soal penyidikannya, bukan substansinya. Lah kalau substansinya itu jaksa. Lah kalau dia take over standarisasi penyidikan soal substansi itu sudah melampaui kewenangan penyidikan, itu sudah urusan penuntutan. Makanya di pasal 132 KUHP penjelasan disebut penuntutan itu kan dimulai dari penyidikan. Nah, ini kan jadi problem ketika kemudian di KUHP tidak diterjemahkan seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya penyidik juga punya kewenangan seolah-olah punya kewenangan penuntutan, dia menentukan pasal. Di KUHP itu bahkan di penyidik itu ditambah lagi kewenangannya, bisa men-split sync berkas, memecah berkas, menunjuk saksi mahkota, yang itu sebenarnya kewenangan penuntutan. Karena split sync berkas dan saksi mahkota itu tujuannya untuk kepentingan pembuktian.
Lah ini di KUHP ditaruh di penyidik. Makanya saya bilang dominus litis pindah ke penyidik Polri. Termasuk kalau ngomong standarisasi ya di semua negara, di Amerika misalkan ada ada FBI, ada DEA gitu kan, dan lain sebagainya, ada NIPD macam-macam di negara bagian. Tapi jaksanya satu. Kenapa? Karena yang mengendalikan itu jaksa. Kenapa sih jaksa yang mengendalikan? Karena ini bukti-bukti semua ini itu nanti harus dibawa ke persidangan, dibawa ke pengadilan. Nah, standarisasi itu maksudnya adalah standarisasi pembuktian, bukan pengumpulan bukti, gitu loh. Baik, bergeser mungkin Pak Fahri dari dinamika penyidik utama dan juga koordinasi antara penyidik dan juga penuntut umum. Ada beberapa pasal juga yang menarik perhatian, seperti kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Hal ini marak memberikan kekhawatiran di masyarakat karena dinilai terlalu advance gitu kewenangannya. Bagaimana pendapat Pak Fahri soal hal ini? Ya, itu kan sebenarnya pembelian terselubung, kemudian undercover buying dan control delivery ya. Itu kan kalau di Undang-Undang Narkotika itu untuk penyidik, bukan untuk penyelidik. Karena nanti kalau penyelidikan dikasih kewenangan itu potensi untuk menjadi entrapment ya, penjebakan itu tinggi gitu. Misalnya ya ada si A itu dulu kambuhan pengguna narkotika, tapi dia sudah tobat. Tapi dia kalau kelihatan narkotika pengen beli, dijebak tuh sama penyelidik misalkan, undercover buying di tahap lidik. Saya bilang, beli gratis ya, yang biasanya 100.000 saya jual 5. Dia beli langsung ditangkap. Lah itu kan entrapment, ngerti nggak? Lah itu yang sekarang jadi problem di rezim Undang-Undang Narkotika. Di penyidikan saja problemnya banyak entrapment, apalagi di penyelidikan. Itu yang jadi kekhawatiran gitu ya, karena berkaca dari banyaknya kasus entrapment gitu ya, penjebakan. Oke. Bergeser dari penyelidikan ke penyidikan mungkin Pak, masih ditemui pasal-pasal juga yang sifatnya problematik, yang juga memberikan tambahan kewenangan kepada penyidik. Salah satunya terkait upaya paksa. Di dalam pasal-pasal terkait upaya paksa, diantaranya di pasal 95, lalu pasal 100, itu ada frasa-frasa yang mungkin membuka ruang kesewenang-wenangan, seperti situasi berdasarkan penilaian penyidik dan juga mungkin penyadapan yang belum ada undang-undangnya, seperti itu Pak. Menurut Pak Fahri terhadap hal ini seperti apa? Saya kira kalau ditulis situasi berdasarkan kewenangan penilaian penyidik itu salah satu yang kita kritik waktu itu ya, karena membuang ruang diskresioner yang sangat tinggi. Dan itu potensi abusifnya tinggi kalau tidak tidak dibarengi dengan pengawasan judicial scrutiny ya, pengawasan pengadilan yang cukup ketat. Makanya di penyidikan, di upaya paksa terutama ya, itu kan ada upaya paksa baru. Yang lama kan ini mulai ada tambahannya ya, penetapan tersangka itu baru. Kalau penangkapan penahanan lama, kemudian penyitaan, penggeledahan, ada juga pemblokiran, terus ada juga penyadapan. Nah, penyadapan ini memang menunggu undang-undang penyadapan. Semoga undang-undang penyadapannya lebih konkret ya dan lebih detail, karena bahaya kalau orang kemudian enak-enak ngomong gosipin presiden misalkan, wah ini gini Prabowo ABCD, terus disadap jadikan bukti jadi penghinaan presiden, kan repot nanti. Meskipun itu delik aduan ya, tapi kan dalam konteks ini jadi repot kalau undang-undang penyadapan, dan itu akan menjadi ladang abusif kalau tidak diperketat judicial scrutiny-nya. Ya. Lagi-lagi memang diperlukan hakim pemeriksa pendahuluan ya Pak? Ya, sebenarnya pilihan judicial scrutiny itu bisa pasif atau aktif gitu ya. Bisa hakim pemeriksa pendahuluan atau bisa pra-peradilan. Kalau kita pakai konsep pra-peradilan, itu kan mengadopsi dari pre-trial motion yang ada di Amerika, itu sistem adversarial.
Nah, kalau sistem adversarial, kita ini kan ingistorial. Kenapa saya bilang selalu, ada yang ngomong, apa KUHP kita sudah apa namanya bertransformasi lebih ke adversarial? Enggak. Kalau misalkan adversarial, kita nggak pakai BAP. BAP itu tanda kita masih ingistorial. Karena BAP menjadi dasar pembuktian di persidangan, itu ingistorial. Kalau misalnya di adversarial itu nggak perlu BAP, itu oral defense. Jadi tidak hanya penuntut umum yang melakukan membangun kasus, tapi advokat juga bisa membangun kasus. Dia bisa membangun kasusnya sendiri. Gitu loh. Jadi apa namanya? Kalau mau pakai pre-trial motion para peradilan, ya beban pembuktian itu jangan di pemohon, tapi di termohon dong. Kalau sekarang misalkan, oh ini nggak sah karena nggak ada surat izinnya misalkan, atau surat perintah penangkapannya tidak, waktu ditangkap tidak ditunjukkan. Ketika sidang, oh ada ternyata surat perintahnya. Loh gimana? Ya kan? Nah itu kan siapa yang harusnya pakai pembuktian terbalik. Kemarin waktu saya dan teman-teman beberapa akademisi ngusulkan, oke, kalau mau pakai pra peradilan oke, tapi beban pembuktiannya jangan di pemohon, beban pembuktiannya harus di termohon. Termohon itu bisa polisi, bisa jaksa, bisa siapapun, aparat negara yang melakukan upaya paksa. Baik, mungkin bergeser ke salah satu mekanisme baru, Pak. Tidak baru-baru banget, tapi baru diatur dalam KUHP gitu. Yang awalnya diatur secara parsial gitu di peraturan-peraturan internal, yaitu restoratif justice. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, restoratif justice dalam KUHP baru itu bisa dilakukan sejak tahap penyelidikan. Sedangkan kita pun mengenal mekanisme baru juga, yaitu deferred prosecution agreement, di mana itu dilakukan kepada korporasi pada tahap penuntutan dengan bisa dibilang pengawasan yang timpang begitu. Di mana DPA ini harus melibatkan hakim, sedangkan restoratif justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan tidak harus melibatkan hakim. Bahkan penyelidikan pun kalau kita lihat juga peristiwa pidana belum ditemukan begitu. Bagaimana restoratif justice itu bisa diberlakukan dalam tahap itu? Bagaimana pendapat Pak Fahri soal hal ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya soal RJ ya. Saya tidak perlu mengulang secara detail lagi. Tapi yang jelas gini, ada problem di RJ korporasi, ya RJ korporasi karena dia kemudian menjadi semacam penyelesaian perkara juga untuk korporasi disamakan dengan DPA. Ya, kalau kita baca di pasal di KUHP di pengaturan korporasi, ya, kita bisa lihat tuh DPA itu di tahap penuntutan. Tapi sebelum tahap penuntutan itu ada RJ korporasi. Nah, kalau di lidik misalkan ada RJ korporasi, itu kan yang kita kritik RJ di penyelidikan itu apa sih? Yang kita kritik adalah RJ itu kan fokusnya adalah pemulihan antara hubungan ya, orientasi penyelesaian perkara dengan berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana. Di penyelidikan, peristiwa itu belum dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Ngapain di RJ? Gitu loh. Baru ditentukan sebagai peristiwa pidana, itu kan saya ngomong sama Anda ini. Ini kan peristiwa biasa. Ngapain di RJ? Ya kan? Kalau misalkan sudah terbukti bahwa kita berdua ngomong ini ternyata ada unsur penghinaan, pencemaran nama baik misalkan ya, atau tindak pidana yang lain, diketahui bahwa ada peristiwa pidana berupa pencemaran nama baik, baru muncul itu RJ mekanisme. Nah ini peristiwanya belum dikategorisasi sebagai peristiwa pidana. Kalau kok sudah RJ, ini bahaya untuk korporasi. Potensi abusifnya juga tinggi. Nanti tiba-tiba ada oknum oknum penyidik misal datang. Ini ada laporan ini dari masyarakat sekitar. Enggak ada Pak, ini ada. Mau saya teruskan atau mau RJ lah. Itu jadi potensi abusif ya, gitu. Baik Pak, mungkin masih seputar DPA sendiri Pak. Sebagaimana kita tahu bahwa DPA ini merupakan mekanisme baru yang diatur pada pasal 328 KUHP baru. Nah, ini juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, Pak. Salah satunya tentang bagaimana sih batasan
diskresi jaksa begitu dalam hal penerapan DPA itu sendiri, dan bagaimana pandangan Pak Fahri terkait pemberlakuan DPA itu sendiri di Indonesia? Apakah cocok memang dengan kondisi di Indonesia saat ini? Ya, Deferred Prosecution Agreement itu sebenarnya fitur yang ada di negara-negara common law adversarial. Jadi Deferred Prosecution Agreement, ada agreement ya, perjanjian antara prosecutor dengan defendant, dengan lawyernya defendant gitu ya. Nah, yang namanya agreement itu kan harus punya kedudukan setara, ya. Nah, di adversarial itu mungkin, plea bargain misalkan, tidak hanya di ada plea bargain. Di KUHP baru kita itu juga mengadopsi pengakuan bersalah atau plea bargain. Nah, kalau plea bargain itu kan memang harus ada bargaining, kan namanya bargain itu kan harus setara. Nah, di inquisitorial memang desainnya tidak setara. Ini memang secara desain ini akan susah pelaksanaannya kalau kita lihat mengacunya pada praktek plea bargain dan DPA yang ada di common law. Kita akan sangat berbeda, mungkin akhirnya karena ketimpangan jaksa akan lebih dominan daripada defendant gitu loh. Itu yang jadi problem di konsep DPA. Cuman memang kalau kita lihat di pengaturan DPA untungnya masih ada keterlibatan hakim. Jadi harus diperiksa oleh hakim, ini DPA dipaksa atau tidak. Lah itu mungkin safeguard yang sudah disiapkan. Tapi apakah kemudian itu menjamin tidak ada abusive, Pak? Tidak ada penyalahgunaan kewenangan? Tidak ada yang bisa menjamin. Karena meskipun itu sudah ada safeguard, belum tentu nanti di lapangan tanpa ada pengaturan yang lebih ketat itu dilaksanakan dengan baik. Apalagi posisinya di sistem kita ini APH itu kan lebih dominan daripada lawyer gitu ya, daripada advokat atau tersangka terdakwa. Meskipun ada fitur-fitur baru, misalkan di advokat bisa menyatakan keberatan, ibaratnya dicatat dalam BAP. Nah, itu kemudian wajib didampingi advokat. Itu banyak itu fitur-fitur baru, tapi memang pertanyaannya kalau fitur-fitur baru itu tidak diindahkan, misalkan tidak diberikan oleh APH, apa konsekuensinya? Ini bolongnya KUHP itu konsekuensinya tidak diatur. Misalkan ini menyebabkan pemeriksaan batal demi hukum, itu nggak ada. Nah, itu yang problem. Banyak dikasih bunga-bunga, tapi tidak bisa dieksekusi. Bunga saja bunga, jadi bunganya kayak bunga plastik, bukan bunga asli. Ya, baik. Mungkin kita sudah memasuki sesi penutup ini, Pak. Melihat berbagai akhirnya setelah berapa lama ini, sekitar setengah jam lebih berbincang mengenai KUHP baru, kita masuk ke sesi penutup. Melihat banyaknya juga fitur-fitur baru yang progresif di dalam KUHP baru, tetapi diiringi dengan celah-celah yang mungkin perlu diperbaiki karena istilahnya nyerempet gitu dengan perlindungan hak asasi manusia dan juga due process. Menurut Pak Fahri, apakah masih ada harapan untuk pembaharuan KUHP baru ini? Harapan harus selalu ada gitu ya. Kita harus selalu berharap gitu ya. Jangan sampai mati harapan, jangan sampai pupus harapan. Jadi meskipun ada gelap, tapi di setiap kegelapan pasti ada setitik cahaya. Itu setitik cahaya itu harus kita perjuangkan agar membesar gitu kan. Nah, dalam konteks KUHP dan KUHP, saya selalu bilang ini bukan monumen gitu ya. Kalau sudah selesai tidak bisa kemudian ini bukan kitab suci dan bukan monumen. Bisa dirubah-rubah. Buktinya KUHP saja belum diberlakukan. Itu sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana. Apalagi KUHP. Ada dua model, melalui parlemen atau melalui yudikatif di MK. Saya dengar sekarang 15 lebih gugatan terhadap KUHP yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menarik ini. Bagaimana nanti Mahkamah Konstitusi melihat konstitusionalitas pasal-pasal yang ada di KUHP dan KUHP. Jadi saya selalu, termasuk tulisan saya di Online, tulisan saya di buku hukum pidana khusus yang merah ini saya selalu bilang bahwa kodifikasi itu harus dirawat dengan cara melakukan revisi secara bertahap. Belanda saja itu masih pakai KUHP tahun 1920-an, ya, awal abad 19, dan itu belum direvisi sampai sekarang. Direvisi rekodifikasi loh ya, maksud saya belum dibikin rekodifikasinya. Apakah direvisi? Direvisi berapa kali? Lebih 400 kali. Sampai sekarang itu 400 kali. Jadi anggap aja 1 tahun mereka bisa melakukan revisi 1-2 kali.
ya kan? Nah ini yang kemudian harus kita lihat bahwa KUHP ini misalnya ada yang tidak cocok revisi, misalkan penyidik utama nggak cocok revisi, nggak ada masalah. Misalkan penangkapan penahanan jaksa DPI nggak cocok revisi, mana? Karena orientasinya adalah untuk menjamin keadilan, gitu ya. Bagi siapa? Bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Baik, mungkin pertanyaan pungkasan terakhir Pak. Mau tidak mau, suka tidak suka, KUHP baru ini pasti akan berlaku gitu. Bagaimana harapan Pak Fahri mungkin sebagai akademisi sekaligus mungkin perwakilan masyarakat sipil begitu tentang KUHP baru ini? Apa langkah-langkah yang dipersiapkan untuk menyambut KUHP baru ini? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka bukan akan berlaku, sudah berlaku. Sudah berlaku ya. Sudah berlaku. Sudah berlaku. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya tidak suka pun ya tetap harus ikut tunduk, karena itu kan sudah diundangkan, nggak ada pilihan. Makanya saya di Persada maupun di Aspro Piki sebagai akademisi, ya yang bisa kita lakukan ya melakukan anotasi terhadap pasal-pasal di KUHP dan KUHP yang menurut kita bagus ya kita promote, ya kalau yang jelek ya kita kritik kan begitu ya. Termasuk kita juga harus mempersiapkan model bagaimana cara ngajarnya ini ke mahasiswa, gitu kan. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya termasuk yang paling banyak mengkritik KUHP ya, terutama KUHP 1 tahun terakhir ini. Tapi kemudian loh, suka tidak suka, mau tidak mau, saya juga harus mengajarkan KUHP itu yang saya kritik itu. Nggak ada pilihan. Masa saya nggak mau ngajar gara-gara saya nggak suka, kan nggak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah bagaimana mengajarkan mahasiswa agar membaca KUHP dengan perspektif melindungi hak asasi manusia. Mana pasal-pasal yang bisa kita promote, kita perkuat untuk melindungi hak asasi manusia, melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan oknum aparat misalkan. Bagaimana membatasi kewenangan aparat dengan KUHP, dengan aturan yang ada. Itu yang kita promosikan untuk dibaca dalam KUHP dan KUHP. Termasuk bikin silabus misalkan, bikin pelatihan kepada para dosen yang lain agar cara mengajarkannya serupa. Jadi dari Sabang dan sampai Merauke, meskipun KUHP itu banyak problem, tapi kita berusaha mengajarkannya dengan cara yang baik dan bisa maksimal gitu ya. Dan kita dorong dengan itu akhirnya kan kita bisa mengkritik, paling tidak menjadikan KUHP dan KUHP ini sebagai undang-undang monumen ya. Sudah selesai, udah nggak direvisi, nggak direparasi lagi, harus direnovasi tiap tahun. Ya sudahlah, ada beberapa yang bagus, ada yang jelek itu kita perbaiki, yang bagus kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan lebih bagus begitu. Baik, terima kasih Pak Fahri atas jawabannya yang sangat memuaskan dan juga terima kasih waktunya, kurang lebih 30 menit, lebih dari 30 menit bahkan sudah berbincang di Persada Academy Podcast ini. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan mengenai sistem peradilan pidana yang lebih menarik lainnya. Ya, baik, demikian sesi Persada Academy Podcast pada siang hari ini. Sekali lagi, bukan untuk menghakimi tetapi untuk memahami, bukan sekedar mengikuti arus tetapi untuk menguji argumen. Saya Taskia Lydia Alamri, sampai jumpa di Persada Academy Podcast selanjutnya.